Bab maratibus syubhat, tingkatan subhat. Kemarin kita sudah berbicara tentang darajatul halal wal haram. Nah, mengenai subhat, sekali lagi kita definisikan subhat itu apa. Subhat adalah sesuatu yang tidak jelas atau berada dalam zona abu-abu tentang status hukum sebuah benda atau sebuah pekerjaan. Gampangnya kira-kira begitu. Subhat adalah sesuatu yang berada di antara haram dan halal. Padahal Rasulullah SAW menginformasikan bahwasanya yang namanya halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kan itu di dalam hadis arba'in itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu terang, jelas, dan haram itu terang dan jelas. Tapi masih ada yang sering menjadikan sesuatu menjadi tak jelas status kehalalan atau keharaman itu. Maka kemudian Rasul menyebutkan wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada zona abu-abu yang disebut dengan subhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, dan banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak membahas tuntas, kira-kira. Faman ittaqa subhat faqad istabra'a li'ardihi wa dinihi. Maka bagi orang yang bisa atau mencoba atau berusaha menjauhi subhat, maka sebenarnya ia telah memerdekakan agamanya dan kehormatannya. Maksudnya di sini kehormatan dan agamanya itu agama dan ajarannya bisa dilakukan secara baik karena bersih dari zona ragu-ragu. Nah, Rasul mengumpamakan orang yang terjebak di dalam subhat itu, waman waqa'a fi subhati, dan orang yang terjebak di dalam subhat, orang yang melakukan subhat, kira-kira itu waqa'a fil haram, itu seperti orang sesungguhnya ia sudah jatuh ke dalam perbuatan haram. Karra'i haulal hima, seperti penggembala yang dia mengembalakan gembalanya di perbatasan. Yushiku ayyaqa fihi, dia ragu apakah gembalanya itu makan rumput di tanah orang atau tidak. Jadi perumpamannya itu jelas. Jadi diumpamakan seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalanya dan dia berada di perbatasan. Ketika di perbatasan begini kan orang makan rumput di sini, kan nggak tahu apakah dia makan rumput yang di tanahnya sendiri atau makan rumput di tanah orang lain. Jadi perumpamannya begitu, orang-orang yang terjatuh di dalam subhat itu. Nah, jadi pasti bisa dipastikan kalau kita umpamakan dengan orang yang tadi mengembala gembalanya, itu pasti kita bisa menduga kambing atau sapi ataupun yang digembala mesti makan rumput yang bukan miliknya. Maka faman waqa'a fis subhat faqad waqa'a fil haram.
Orang yang terjebak atau jatuh dalam syubhat, pada hakikatnya dia pasti melakukan atau bersentuhan pada sesuatu yang haram. Maka kemudian disebutkan famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Orang yang sudah berhasil menjauhi syubhat, maka pada hakikatnya dia berhasil menjaga kehormatannya dan agamanya. Jadi begitu Rasul mengumpamakannya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan. Jadi secara konkret hukum itu kemudian dibagi 3 dalam hukum ini. Ada halal, ada haram, lalu ada syubhat. Jadi, yang di tengah-tengah itu yang kemudian la ya'rifuhu katsirun minan nas. Banyak orang tidak mempelajarinya, sehingga dia tidak tahu lebih detail seperti apa syubhat itu. Intinya kalau kita di syubhat itu meskipun ketika kita melakukan syubhat itu pada hakikatnya diperbolehkan, tapi lebih afdal kita menjauhinya. Maka kemudian syubhat itu ada beberapa tingkatannya. Halal, yang halal mutlak jelas, yang haram juga jelas. Kalau halal itu yang jelas kalau sesuatu yang tidak ada sifat-sifat keharaman halal. Tidak ada sifat-sifat keharaman itu yang jelas halal. Haram juga begitu. Haram itu selama di situ ada sifat yang menyebabkan dia haram, ya haram. Misalkan minuman, selama itu memabukkan haram, kan begitu ya? Kan cerita kan gampang kalau jadi namanya haram itu ya ketika minuman memabukkan, mengandung najis itu haram. Kencing itu mesti haram, najis. Maka sesuatu makanan yang najis, sesuatu yang benda itu najis mesti haram dimakan. Kita para ulama sepakat misalkan daging anjing najis, maka haram makannya. Jelas itu, nggak usah pakai dalil lain, jelas najis, jelas haram. Daging babi najis, jelas haram. Karena secara zat itu jelas ciri-ciri keharamannya. Nah, sekarang yang tentang syubhat itu ada 3 jenis. Nah, yang akan kita bahas pada pagi ini spesifik tentang syubhat yang jenis pertama, yang itu terjadi karena keraguan di sifatnya, ragu di sifat benda itu, apakah halal atau termasuk yang haram. Nah, jadi penyebab benda itu halal atau haram ini rupanya juga diuraikan oleh para ulama menjadi 3 atau 4 hal ya. 4 hal. Jadi fa in ta'adala al-ihtimalani kana al-hukmu la ma'arufa qablahu. Jika ada 2 hukum potensi apakah halal atau haram, kana al-hukmu la ma'arufa qablahu. Maka hukum itu kembali ke hukum awalnya apa. Jadi contohnya gini, contoh yang gampang begini. Dalam amaliyah kita melakukan kita berwudu, kita sudah berwudu, lalu kemudian mungkin sebelum sholat itu ngobrol. Nah, kemudian setelah ngobrol masuk waktu sholat. Nah, ketika kita sholat ragu, wah, wudunya saya masih punya wudu apa enggak ya? Saya masih punya wudu apa enggak ya? Diragu. Jadi dia ingat atau kita ingat wudunya.
tapi ragu kentutnya. Maka dalam konteks seperti ini masuk subhat, tapi di dalam fikih dikasih solusi. Jika kita sudah melakukan sesuatu, awalnya adalah sesuatu yang halal, awalnya adalah kita betul-betul sudah melakukan, tapi kita ragu di tengahnya, apakah di tengahnya itu batal, apakah di tengahnya itu haram, maka dilakukan namanya istishab. Ya, fikih mengajarkan dilakukan istishab. Jadi istishab itu melanjutkan yang sebelumnya. Kalau dalam konteks tadi yang kita ingat adalah sudah wudhunya, bukan batalnya. Ya, sudah wudhunya, bukan batalnya. Kira-kira begitu. Ini di dalam fikih diajarkan begitu. Meskipun kalau kita sebenarnya ingin biar mantep wudhu lagi kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau wudhu atau apapun itu, dalam fikih kita kembalikan ke hukum awalnya. Apa yang paling ingat? Yang paling diingat batalnya atau wudhunya. Tapi kalau kita ingat kentutnya, kita ingat batalnya, maka batal status wudhu kita. Itu contoh. Jadi namanya istishab. Fa in ta'adal ihtimalani kana al-hukmu lama urifa qablahu. Sama halnya dengan ketika kita sholat ya, setelah Allahu Akbar, rasa perut itu gujuk yang cenderung mau kentut. Ada kan sering tahu ada jadi kayak angin apalah. Lalu kita ragu. Wah, ini kentut apa enggak? Nah, Rasul dalam hadisnya menasihati lanjutkan sholat kecuali setelah terdengar atau tercium bau ada kentut. Nah, kan ragu kita ketika ada atau mules atau apalah, perut itu pokoknya kayak ada angin lah, gitu. Wah, ini kentut apa enggak? Nah, di dalam fikih dikasih solusi. Selama kita tidak mendengar suara kentut, selama kita tidak mencium bau kentut, maka lanjutkan sholatnya. Itu namanya istishab. Jadi melanjutkan status hukum awal yang kita mantepi. Karena membatalkan sholat itu tanpa alasan hukumnya haram. Ya, kita sholat tanpa alasan kita batalin, hukumnya haram. Nah, jemaah sekalian, fala yutraku bisyakki wa in ghalaba ahadul ihtimalaini alaihi bi anna sadara andilalatin mu'tabaratin kana hukmu lil ghalib. Jadi kejujuran kita harus berani mau memenangkan yang mana. Mau memenangkan yang tadi kalau dalam konteks batalnya wudhu, mau memenangkan wudhunya atau memenangkan batalnya. Jadi memang di dalam beragama itu sekali lagi kejujuran kita secara individual, jujur apa enggak. Maka kemudian dalam hal tadi mana yang kita kuatkan, maka disitulah kemudian kita ketika kita sudah menetapkan mengambil yang kuat, maka disitulah status hukum berlaku. Hukum itu yang disebut dengan istishab. Nah, kemudian dalam hal subhat, wala yatabayyanu hadza illa bil amsal wasyawahid, dan tidak bisa menjadi jelas di atas itu kecuali dengan bukti atau contoh.
Maka kemudian ketika fala nuqassimuhu ila aqsamin arba'atin, maka berkenaan dengan tidak ada contohnya, tidak ada buktinya, maka itu kemudian menjadi syubhat. Kita tidak mantap di kedua-duanya, maka menjadi syubhat melakukannya. Dalam konteks tadi misalkan sholat, apa tadi kita udah wudu, lalu kemudian ada batal, merasa kita melakukan sesuatu yang batalkan wudu. Wah, tadi salaman sama lawan jenis kan? Enggak ya, misalkan gitu ya. Misalkan kita ragu, sama-sama lemah, maka itu menjadi amaliyah syubhat dalam ibadah. Dalam barang juga begitu, dalam barang juga begitu. Maka kemudian kita perhatikan ada 4 jenis. Al-qismul awal ayyakuna tahrim ma'luman min qabli thumma yaqa'u syakka fil muhallil fahadhi subhatun yajibu ijtinabuha wa yahrumul iqdam 'alaiha. Yang awal itu memang sudah haram, lalu kemudian kita ragu, dia bercampur dengan sesuatu yang halal, maka barang itu apakah halal atau haram? Nah, di sini disebutkan fahadhihi subhatun, ini termasuk subhat. Contoh begini. Nah, ketika itu jelas subhat, maka yajibu ijtinabuha, ya, wajib menjauhinya. Contoh, binatang yang secara zahiri halal dagingnya dimakan, apakah itu ayam atau kambing. Kita tahu kemudian itu disembelih oleh orang yang tidak beragama. Kambing atau ayam disembelih oleh orang yang tidak beragama, yang tidak menyebut nama Allah, atau disembelih oleh orang kafir, misalnya gitu ya, oleh orang kafir nggak beragama. Itu kan di hadis disebutkan bahwasanya binatang atau hewan ternak yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hukumnya haram. Ini hukum dasarnya. Bagaimana kalau kemudian orang muslim yang menyembelih tapi tidak menyebut nama Allah, haram atau halal? Nah, kalau ini kita ikut pendapat yang paling ringan. Seorang muslim yang menyembelih binatang ternak meskipun tanpa menyebut nama Allah, hukumnya kembali kepada agama pemeluknya, maka tetap diperbolehkan, tetap halal, ya, tetap halal. Kita ambil yang itu, pendapat itu yang paling aman. Karena kalau ikut pendapat yang Syafi'iyah murni, kalau menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah menjadi haram. Kita bisa bayangin kayak model-model KFC itu kira-kira nyebut nama Allah apa enggak? Pagi motornya pakai mesin, tok 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 tok, bukan sembelih manual. Nah, haram atau halal? Nah, kan gitu. Kalau seorang sufi berusaha menjauhi yang begitu, kalau memakan daging harus dipastikan yang nyembelihnya dia lihat. Kalau orang-orang yang sufi, cuman kan kita karena bukan sufi, selama itu disembelih oleh orang Islam yang menjalankan mesin orang Islam, maka dianggap halal. Kalau kita kan begitu, ya jalan ya, cuek, yang kayak gitu, cuek, jadi pindah mazhab dalam makan. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau binatang itu disembelih oleh orang yang tidak beragama, kita pilih orang yang tidak beragama, maka binatang itu, daging itu menjadi haram.
karena disembelih tanpa nyebut nama Allah. Nah, ini yang disebut dengan ayyakuna tahrim ma'luman, diketahui haramnya. Nah, lalu kemudian ada satu lagi daging yang kita ketahui itu disembelih oleh orang yang beragama atau diketahui menyebut nama Allah. Nah, ketika dijual tahu-tahu digantung atau dicampur di pasar, ini halal antara daging yang disembelih oleh orang yang tidak beragama dengan orang yang disembelih oleh orang yang beragama, bercampur. Nah, maka daging ini menjadi daging yang subhat. Nah, kira gitu. Jadi sesuatu yang jelas asal mulanya haram, ya, karena kita tahu itu daging disembelih tidak. Kalau haramnya daging babi dicampur dengan daging sapi kan jelas haram itu, karena sesuatu yang najis, tidak subhat kalau itu daging babi lalu dicampur dengan daging sapi misalnya, itu yang jelas haramnya, tidak menjadi subhat. Tapi kalau yang tadi itu kan daging disembelih oleh orang yang tidak beragama, sementara binatangnya itu pada hakikatnya halal, itu kan juga statusnya meragukan. Tapi para ulama terutama di Syafi'iyah sepakat ini adalah haram. Lalu bercampur dengan daging yang disembelih oleh orang Islam atau menyebut nama Allah, dicampur karena kita tahu ini sama-sama daging sapi, kan ya. Kita tahu kalau ini sama-sama daging kambing, kita tahu kalau ini sama-sama ayam misalkan. Maka kalau prosesnya seperti itu masuk dalam kondisi subhat. Maka di sini yajibu ijtinabuha wa yuhramul iqdam 'alaiha, wajib menjauhinya dan diharamkan berpikir model istishab tadi. Jadi meskipun sekali lagi, meskipun dalam konteks fikih kita sebagai orang awam ketika ke pasar atau ketika kita menerima pemberian orang yang non muslim tapi dia beragama, non muslim tapi beragama, karena ada yang namanya kafir. Kafir itu kan definisinya dua. Pertama adalah kafir dia karena tidak beragama. Yang kedua, kalau yang dia tetap beragama disebut ahlul kitab. Ya, dia tetap beragama tapi tidak berbeda dengan agama di luar agama Islam, dia disebut ahlul kitab. Tapi kalau tidak beragama, dia disebut kafir. Kalau Rasulullah SAW ketika suatu saat ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasul, ada A'rabi, orang yang dia berasal dari kampung pedalaman, lalu ngasih, yang jelas dia tidak beragama Islam, lalu memberikan daging kepada kami, ya Rasul, afana'kulaha, apakah kami harus memakannya? Rasul memberikan petunjuk. Qala sammullaha fakuluhu. Baca bismillah lalu makan. Itu artinya dalam hal seperti ini ketika kita menerima sesuatu yang tidak jelas, asal kita membaca bismillah lalu kita makan menjadi halal. Ini petunjuk hadis. Tapi karena ini kitabnya kitab tasawuf itu kan hal-hal yang yang makruh saja, boleh tapi makruh itu saja berusaha dijauhi, kan itu. Jadi di dalam kitab ini dianjurkan untuk dijauhi.
ya, dianjurkan untuk dijauhi. Karena berusaha membersihkan itu, maka yang subhat saja harus dijauhi. Nah, ini kan dua kondisi yang bertentangan ya. Satu sisi hadis Rasulullah itu adalah ketika kita diberikan makanan, masakan, sembelihan non muslim, kita terima, lalu cukup kita membaca basmalah, lalu kita makan tanpa harus kita berpikir sembelihnya seperti apa. Satu sisi Rasul memerintahkan untuk meninggalkan yang syubhat. Kan ini dua hadis bertentangan. Terlihat bertentangan. Jadi satu sisi terima dan makan, satu sisi yang hadis satunya tinggalkan. Tapi yang menariknya sebenarnya kalau di dalam hadis tadi, yang hadis terima dan makan itu ada kepentingan karena ada dukungan ayat lain. Misalnya begini, ta'amuhum hilul lakum, kan itu. Di makanan mereka, sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kita. Itu firman Allah. Jadi konteksnya dihalalkan karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita lihat konteks hadis atau dalam bahasa hadis disebut asbabun nuzul, hadis tadi ketika dia menerima lalu kemudian kita baca bismillah lalu makan karena untuk menjaga perasaannya, untuk menjaga hatinya lebih penting. Sementara ketika makan dia tidak dosa. Meskipun dalam hadis satunya lagi orang yang makan seperti itu sebenarnya terjebak ke dalam subhat. Tapi kalau dia mementingkan ada hal yang lebih penting, menjaga perasaan, menjaga persatuan, maka hadis yang satunya dikesampingkan. Tapi dalam konteks amaliah pribadi, ya, karena mungkin untuk menjaga dirinya agar terhindar dari barang-barang haram, karena dia tahu asalnya haram yang kayak tadi kemudian ditinggalkan. Nah, ini dianjurkan untuk ditinggalkan karena termasuk subhat. Nah. Lalu jenis yang kedua, al-qismus tsani, ayya'rafal hilla wa yashukka fil muharrami fal aslul hillu walahul hukmu. Awalnya halal tapi kemudian dia ragu di dalam keharamannya, maka yang berlaku hukum asalnya, yaitu hukum asal halal. Ini rupanya masuk jenis yang kedua, yang contoh yang tadi. Gampangnya dalam konteks makanan, sembelihan non muslim, sembelihan ahli kitab. Binatang itu jelas halalnya, ayam misalkan ya, ayam itu kan jelas halal. Wa yashukku fil mahram, dan dia ragu haram apa tidak. Ragu kenapa? Karena wah ini non muslim atau orang bukan Islam itu kalau makan enggak hati-hati. Kadang mungkin masak daging babi lalu digoreng pakai wajan misalkan, pakai wajan. Nah, jangan-jangan mas ayamnya setelah goreng yang najis. Kan gitu ya. Ini maksud contoh ungkapan ini begini. Jadi kita tahu daging ayam hukumnya halal. Kita tahu sembelihan ahli kitab Kristen, Yahudi itu menurut Quran hukumnya halal. Bukan haram ya, halal. Kita tahu masakan berarti halal. Masakan mereka berarti halal. Nah, wa yasuku fil muharram. Kemudian kita ragu
was-was, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ketika masak sebelumnya wajannya dipakai untuk goreng daging babi. Jangan-jangan sebelumnya wajannya dipakai untuk nyemur daging anjing. Jangan begitu ya. Ini namanya kalau jangan-jangan sifatnya perkiraan itu namanya syak, ragu. Dalam bahasa fikih namanya dzon. Nah, sesuatu yang sudah pasti kehalalan tadi, tapi kemudian ada masuk keraguan karena kita mikir jangan-jangan pancinya, jangan-jangan sebelumnya ini itu, jangan-jangan nyembelihnya. Kalau jangan-jangan disebut dzon. Sesuatu yang pasti tidak boleh dikalahkan oleh yang dzon, yang prasangka. Maka tadi ayam tadi tetap statusnya hukumnya halal. Paham? Bisa dipahami ya? Nah, kita bisa barang itu menjadi haram kalau bisa dibuktikan bahwasanya panci itu sebelumnya dipakai untuk nyemur misalkan daging anjing misalkan. Kita melihat, oh ada daging anjing misalkan. Nah, itu baru kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri, baru status masakan ayam itu menjadi haram. Tapi kalau hanya pikirannya jangan-jangan, maka itu tidak bisa merubah status hukum halalnya daging ayam. Paham gitu ya? Paham? Itu yang disebut dalam usul fikih, jika ada dua hukum, status hukum dalam satu aktivitas, maka hukum yang kuat yang dimenangkan. Hukum yang kuat. Jadi, atau dalam bahasa yang lain, al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang memiliki derajat keyakinan tinggi tidak bisa digeser hukumnya oleh sesuatu yang masih meragukan. Dalam strata keilmuan hukum-hukum Islam itu paling rendah itu namanya asumsi. Kalau bahasa Arabnya namanya al-wahm. Lalu yang di tengah itu namanya prasangka, disebut syak ya. Tengah 50% kebenaran, 50% salah, itu syak, prasangka. Kalau 70% itu benar, 30% salah, itu namanya dzon. Kalau 100% benar, itu namanya yakin. Nah, yang di atas yakin itu tidak bisa digeser oleh status hukum yang lebih rendah. Syak dzon, syak maupun wahm. Jadi wahm, syak, dzon tidak bisa menggeser yang paling tinggi, namanya yakin. Itu dalam kaidah usul fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin pasti tidak bisa digeser status hukumnya oleh sesuatu yang dzon atau syak. Ya, gitu. Maka kemudian dalam konteks ayam, contoh ayam tadi, maka ayam tadi statusnya tetap halal dimakan, bukan syubhat. Ya, syubhat yang kalau kita syubhat tapi kalau kita makan yang seperti itu dianggap kita masih selamat. Ya, paham ya? Di tasawuf tapi kita coba jelaskan perspektif fikihnya. Al-qismu tsalits ayakunal asla at-tahrim walakin tara'a ma aujaba tahliluhu bi dhannin ghalib fahuwa mashkukun fihi wal ghalib hilluhu. Jadi yang jenis yang ketiga adalah asalnya itu haram, tapi kemudian ada sesuatu yang menjadikan itu halal dengan dzon ghalib, karena status hukum yang dzon yang lebih kuat.
fahuwa maskukun fihi wal ghalib hilhu. Ini menjadi sesuatu yang diragukan, tapi kemudian yang lebih yang dimenangkan adalah halalnya. Fahadhi yang dulu fihi fa in istanada ghalabat dhanni ila sababin mu'tabarin syar'an falladhi yahtaru fihi annahu yahillu wa anitstina bihi minal wara. Ya. Jadi ini halal, tapi lebih baik kita menjauhi karena kita ingin wirai, berusaha menjauhi dari yang subhat. Halal statusnya. Mithaluhu, ini contohnya. Ayyarmiya ila soidin fayahiba thumma yutrikuhu maitan. Misalkan orang manah burung, berburu burung, dipanah, kan gitu ya? Atau apa sih yang kira-kira memanah kijang, paus, dipanah, bes, kan ya? Kijang, atau ketika kita berburu, niat berburu, bismillah berburu, lalu panah itu kena kijang, bes, lalu lari, kijang itu lari, mungkin jatuh ke jurang, karena kita memang berburu, kita tentu ambilkan ke jurang, bisa melalui jalur lain, kita ambil kijang itu. Hukum asal ketika kita berburu, begitu juga ketika kita manah burung, asal bismillah, ya, burungnya itu kena panah kita, lalu burung itu jatuh, ya, mati. Hukum asal binatang ketika kita kena panah, lalu binatang mati kan halal, meskipun tidak disembelih. Ya, kita berburu kijang, menjangan, kita panah atau kita tembak, dor, mati. Walaupun tidak disembelih, hukumnya halal. Kalaupun pas mati, ya pas dia tersungkur masih hidup baru disembelih, kan gitu ya. Tapi kalaupun mati, langsung mati, hukumnya halal. Itu kan hukum dasar berburu. Tapi kemudian ketika dia panah burung di atas pohon, dipanah jatuh, plek, kira-kira matinya kena panah atau karena jatuh? Matinya kena panah atau jatuh? Kemungkinan kalau berburu ya niatnya semua ini kena panah, tapi bisa jadi dia matinya karena jatuh. Nah, burung yang mati karena jatuh itu kan jadi bangkai. Pada hakikatnya jadi bangkai. Nah, itu yang disebut ini kena panah itu halal, tapi ketika masalah penyebab kematiannya itu jangan-jangan karena jatuh. Ini dalam hukum kan susah memutuskan, menjadi subhat. Tapi hukum asalnya, kalaupun begitu kita tetap berkeyakinan ini halal. Sama dengan kijang yang tadi, jatuh ke jurang. Matinya karena kena panah atau kena tembak atau kena jatuh ke jurang. Kan bisa dua-duanya kemungkinan. Nah, kalau kita mau memakan daging itu halal. Itu secara fikih halal. Kita makan. Nah, cuman lagi-lagi karena ini tasawuf, untuk menjaga. Biasanya kan ada orang yang biar apa yang dimakan itu bersih 100%, maka yang kayak gini dia jauhi. Maka orang yang pengen mensucikan ruhnya biasanya yang kayak gini dijauhi. Maka sarannya adalah wa an ijtinabahu minal wara'. Jadi dia menjauhinya karena demi kewaroannya. Tapi kalau kita makan
halal. Jadi ini jenis syubhat yang secara fikih sudah ada statusnya, sudah diputuskan statusnya, yaitu halal. Bisa dipahami ya? Jadi syubhat itu karena nggak jelas, tapi karena kita belajar ilmunya, maka yang syubhat ini bisa menjadi halal. Tadi karena kita belajar ilmu berburu, kita tahu orang ketika berburu sebelum berburu baca bismillah, lalu ketika nembak dor burung mati, maka burung itu halal dimakan. Secara ilmu berburunya begitu. Meskipun sebenarnya secara proses kematiannya masuk dalam kategori syubhat. Proses kematiannya masuk dalam kategori syubhat, tapi dalam fikih bisa diperjelas status hukumnya. Jadi kita boleh memakan binatang hasil buruan tadi yang mati karena anak panah kita. Kan gitu ya. Jadi ini contoh nih. Jadi barang ini terlihat apa tadi? Seperti haram, tapi karena ada bukti kalau itu adalah mati karena apa yang kita lakukan, karena perbuatan kita, maka itu menjadi halal statusnya. Atau dalam kasus lain tadi misalkan ya, karena pakai ada lubang, misalnya di badan binatang ada lubang, entah kena peluru atau entah kena anak panah yang tembus. Tapi ketika dia mati, anak panahnya nggak ada, atau ketika mati, pelurunya tidak ada, kan gitu. Persangkanya karena kijang itu sebelum mati dia lari, misalkan gitu ya, dalam jarak sekian ratus meter, misalkan kita baru lihat kijang itu mati, atau burung ketika kena tembak masih bisa terbang. Ketika dalam jangka perjalanan dalam jangka jarak tertentu burung itu mati. Pertanyaannya, apakah burung itu mati karena kena tembakan buruan kita, atau jangan-jangan mungkin nyangkut yang lain? Nyangkut apakah ya mungkin faktor lain lah, dia terluka karena faktor lain misalnya. Ini juga diselesaikan dalam fikih. Kalau kita yakin itu adalah tembakan kita yang sedang berburu, kita yakin burung itu luka karena panahan kita, maka burung itu halal dimakan. Syubhatnya selesai. Nah, kan gitu ya. Jadi ini nih kaidah usulnya begitu. Lalu yang keempat, ayakunal hillu ma'luman walakin yaghlibu ala dhanni taryan muharramun bisababin mu'tabarin fi ghalabati dhanni syar'an fayarfa'ul istishaba wa yuqda bitahrim. Mithaluhu ayu addiya ijtihaduhu ila najasati ahadil ina'aini bi'atimad ala alamatin muayyanatin tujibu ghalabudun fatujibu tahrimu syurbahu kama tujabu man udha'u. Nah, ini kasus kehalalannya diketahui, tapi kemudian ada zon prasangka. Contohnya begini, ada dua tempat makanan, satunya tempat makanan itu ini biasa dipakai untuk makanan, ngasih makan anjing misalkan. Satu sisi itu bersih, lalu kemudian ini berada di tempat yang sama, dua tempat makanan.
anggap ini untuk tempat yang binatang yang tidak najis, ini yang najis. Ini kemudian karena berada di tempat sama, lalu kita bingung, kira-kira ini mana yang najis? Karena udah mungkin ketukaran gitu ya, tukar atau apa? Ini kira-kira mana yang najis? Ini kan sama-sama zon ini, karena kita semuanya menyangka, jangan-jangan ini yang najis, jangan ini yang suci. Nah, maka kemudian dalam memutuskan dua hal yang meragukan tadi, maka kita kembali ke hukum asalnya yang paling berat. Apa itu? Yaitu wayuqdha bitahrim. Jadi kita kuatkan hukum yang haramnya. Karena ya, dua tempat, satunya dipakai untuk yang haram, satunya dianggap suci. Tapi ketika kita bingung mana yang haram, mana yang najis, mana yang suci, maka yang kita kuatkan adalah yang najis. Jadi ini mengambil mendahulukan mazharatnya daripada manfaatnya. Ini juga kaidah fikih, memenangkan yang zon. Kira-kira memenangkan dia ghalabatul dzon, ada yang dzon karena kuat. Memang tempat itu dipakai untuk sesuatu yang najis. Nah, ini nih lagi-lagi ini adalah kaidah usul fikih yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang subhat. Kalau kita nggak jelas, nggak ada pengetahuan tentang itu, maka masuk subhat semua. Ya, kalau kita nggak punya pengetahuan tentang bagaimana menjadikan yang subhat agar jadi halal, agar yang subhat apakah itu menjadi halal atau haram, maka tentunya kita dianjurkan untuk menjauhinya karena kita nggak punya ilmunya. Tapi kalau sudah punya ilmunya, barang subhat itu bisa dipastikan apakah halal, apakah haram menurut kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan. Itu yang disebut dengan menggunakan dalil-dalil qawaid fikih untuk menyelesaikan sebagian permasalahan yang kita temukan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?